Macam bapak-bapak itu macam kalau dia pangkat dia setinggi langit apapun pangkat dia tidak menghormati seorang bapak tua mau disalam, lebih baik jangan pilih lagi lah pak tua macam tu. Ya? Hola netizen yang terhormat, sebuah video yang memperlihatkan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Arifin menolak berjabat tangan dengan salah satu warga yang berada di kantor DPRD Luwu Timur, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut mempertontonkan Ketua DPRD Luwu Timur yang tengah berjalan masuk ke dalam kantor DPRD Luwu Timur berpapasan dengan seorang warga. Kemudian warga tersebut mengangkat tangannya sambil memberikan isyarat ingin berjabat tangan dengan Arifin. Namun, Ketua DPD Golkar Lutim ini justru tidak membalas ajakan untuk berjabat tangan warga itu dan melaluinya begitu saja. Dalam klarifikasinya, Arifin mengaku dirinya memang setiap dengan warga selalu berjabat tangan. Namun, hanya saja pada waktu itu dirinya dalam kondisi terburu-buru. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tersayang? Aduh, lagi-lagi Bapak anggota dewan yang terhormat ini gimana Pak? Bapak buat klarifikasi katanya bukan menolak bersalaman dengan si rakyat itu, tapi Bapak berdalih karena terlalu terburu-buru untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Kabupaten Luwu. Pak, sesibuk-sibuknya Anda ketika memasuk ke ruangan itu, Anda pasti melihat di sekitarnya, apalagi itu sangat jelas ramai. Dan rakyat yang bersalaman dengan Anda itu sangat benar-benar berpas-pasan dengan Anda. Tapi Anda yang seolah-olah tak acuh. Ini bukan soal Bapak yang sibuk, itu hak Anda yang sibuk loh. Tapi ini soal bagaimana Anda bersikap kepada rakyat Anda ketika berpas-pasan saja rakyat Anda itu ingin bersalaman dan tangan Anda jelas di kamera itu menghindar dari salaman itu sambil mengepal. Gimana itu Pak? Ketika pemilu aja ente sibuk ke gagang kecil nyari rakyat, nyari suara. Lo bilang satu suara sangat berharga demi masa depan bangsa dan negara. Berharga untuk apanya Pak? Berharga untuk Anda dan keluarga. Waduh, piye iki Pak? Harusnya lebih bisa berempati sebagai Anda. Harusnya bisa lebih peka terhadap lingkungan Anda. Karena di situ memang betul-betul sangat ramai Pak. Dan aduh, itu ente itu berpas-pasan. Setidaknya ente bisa tersenyum lah ketika saling berpas-pasan itu. Senyum juga kagak. Rakyat selondorin salam, ente yang menghindar. 2024 yang kayak gini nggak usah nih dipilih nih. 2024 yang kayak gini tinggalin bro. Kalaupun dia terpilih karena amplop, lo makan amplopnya, lo terima amplopnya, dan lo nggak usah pilih dewan yang seperti itu. Catat tuh, 2024 Februari kalau jadi pemilu, lo jangan pilih lagi tuh dewan seperti itu. Oke? Tidak, bukan masalah politiknya sebenarnya, masalah jabat tangannya. Itu hanya karena kebetulan saja disorot sama kamera. Itu hanya sepenggal video yang tidak sampai 1 menit. Jadi itu sebenarnya bukan masalah yang berarti, bukan tindakan yang melanggar hukum, bukan tindakan yang bisa dianggap itu melecehkan, bukan. Saya jelaskan teman-teman, tanggung jawab seorang ketua DPRD. Kebetulan saya kerja di sekretariat DPRD juga, walaupun bukan di tempat beliau, di daerah beliau ya. Jadi saya ingin jelaskan di sini, kenapa beliau tidak ingin salaman. Mereka lebih memilih masuk ruangan. Yang pertama, ketika beliau salaman pasti ada yang namanya basa-basi. Kalau di kami komunikasi begitulah intinya, tanya kabar atau bagaimana. Sedangkan di rapat itu mungkin saja tinggal beliau yang ditunggu untuk membuka rapat. Di dalam ruangan rapat itu bukan cuma beliau yang ada unsur pimpinan yang lain, ada wakil, ada kepala daerah, bisa jadi ada bupati atau pelaksana yang datang menghadiri rapat tersebut, dan ada kepala-kepala OPD juga anggota-anggota DPR yang lain yang menunggu. Bisa jadi kalau seandainya tentang aspirasi bisa jadi ada masyarakat di dalam, dan beliau hanya satu orang yang ingin salaman itu. Bisa ditunda untuk ke belakang atau sesudah itu bisa ada salaman kalau dia tidak sibuk untuk komunikasi kembali. Tapi kalau channel dia sibuk ya kita tidak bisa pungkiri memang unsur pimpinan atau ketua DPR termasuk anggota-anggotanya ini, mereka ini adalah orang yang sibuk di bawah tekanan. Pertama, kenapa saya ingin jelaskan masalah teknisnya? Karena mereka itu pertama satu mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat mereka dengarkan, mereka tampung, dan mereka suarakan di ruang rapat untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Ketika dia dikaitkan kembali kepada
itu hal yang tadi itu, hal yang bisa jadi hanya salaman itu apakah merugikan kepada semua masyarakat ketika dia tidak salaman sama orang itu. Sedangkan keputusan beliau di dalam ruang rapat itu bisa jadi menyebabkan untung atau ruginya sebuah daerah jika terkait dengan anggaran, jika terkait dengan aspirasi masyarakat, mendukung masyarakat atau kontra terhadap masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita berpikir sempit terkait bahwa dia tidak salaman pada sombong. Tidak, bisa jadi di belakang mungkin bisa kembali komunikasi apa masalahnya. Lihatlah kondisinya. Kondisional itu teman-teman, bukan masalah ketuanya yang enggan atau sombong. Tidak, memang beliau sibuk dan beliau yang ditunggu itu. Posisi begitu saya sering lihat di kantor saya, kapan sudah jalan begitu berarti sudah tinggal beliau yang ditunggu, rapat siap dimulai. Dan ada juga yang klarifikasi, saya baca itu ditelepon sama Sekwan untuk memimpin untuk masuk ke ruang rapat. Berarti beliau yang ditunggu, tinggal untuk membuka rapat tersebut. Oke? Ya, disenyumin aja Pak, dan sabar aja. Mungkin Allah punya rencana lain buat Bapak agar Bapak tidak berjabat tangan dengan Bapak itu. Jadi disenyumin dan sabar aja, ya Pak ya. Ini rupanya kasusnya seorang DPRD tidak mau nyalam, ada warga ya. Jadi sedikit komentar lah dulu, sedikit warga Medan ya. Walaupun ya kalau kalian nggak suka ya nggak usah dilihat, kalau suka nggak apa-apa. Buat Bapak pejabat, oh Pak, gimana lagi nanti rakyat mau percaya sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu DPRD ya, kalau nggak salah ya. Bapak masih sebagai itu aja, Bapak udah seperti itu, tidak mau menyalam. Oke lah kalau Bapak bilang Bapak buru-buru ya. Kalau Bapak bilang buru-buru, tidak masuk akal juga loh Pak. Bapak itu buru-buru menyalam tangan rakyat orang miskin itu. Tidak perlu hitungan berapa menit. Cup dah selesai senyum. Itu loh Pak. Bapak masih DPRD. Gimana Bapak nanti di RI 1? Andai kata Bapak ada niat mau jadi presiden. Aduh, nggak tahu membayangkannya lagi ya. Nggak tahu kita membayangkannya gimana ya. Ini rakyat loh, rakyat kecil. Bapak lihat tuh di atas seng rumah kita. Bapak lihat tempel-tempel kan. Ini rakyat jelata, rakyat kecil yang ngomong ya. Kalau bisa aku mewakili lah, mewakili rakyat, bagi rakyat yang suka ya. Kalau nggak suka ya nggak tahu. Bapak lihat tuh lagi jemuran. Dan sakit loh Pak. Kami rakyat miskin ini, rakyat kecil, sakit loh lihatnya. Masih duduk di pemerintahan DPRD aja Bapak udah seperti itu. Dari cara jalan Bapak aja udah tahu Bapak itu agak sombong lah dibilang ya. Cara jalan loh, dari cara jalan. Dari cara Bapak jalan buru-buru. Apa salah Bapak menoleh ke kiri? Ada Satpol PP tuh, kok nggak salah ya tadi. Itu kan rakyat juga itu Pak. Rakyat loh yang milih Bapak ya. Rakyat loh yang memilih Bapak ini. Ada rakyat lebih kecil lagi tuh keluar dari gedung. Nampak loh Pak, tangan Bapak itu Bapak tolehkan ke belakang, nampak. Untung yang memvideokan ini mantap. Kalau enggak tidak tahu bagaimana perilaku sifat pejabat yang sudah duduk di kursi pemerintahan. Bapak tahu Presiden Jokowi dulu kalau tidak salah Presiden Jokowi seperti itu. Bukan seperti Bapak lakukan. Malah Bapak Jokowi yang dicuei sama pejabat lain. Sampai dia pernah di panggung memindahkan gong. Gong itu kalau nggak salah ya, aku pernah lihat itu. Dia tetap senyum. Walaupun dia memindahkan itu, padahal dia udah pejabat di situ, dia tetap senyum, merendah diri. Sampai sekarang dia jadi RI 1, luar biasa. Sempat Bapak jadi RI 1, yang ada nggak tahu lagi negara ini gimana ya. Ingat Pak, ini udah mau pemilihan umum, jangan menjelekkan citra partai, ya. Apalagi sekarang ini zaman sosial media. Orang taunya bukan dari televisi sekarang, dari sosial media. Baik buruknya pejabat pemerintahan dari sosial media zaman sekarang ya Pak. Jadi hati-hatilah kita para pejabat untuk tata kita berperilaku sama masyarakat, rakyat. Harus lebih baik lagi perilaku kita. Ya, udah saya bilang ya Pak, nih ya Pak ya, nih belakang rumah saya samping, ini seng saya ya, nih, tuh Pak, Bapak tahu, cuma saya punya kereta butut, tapi kami tidak pernah sombong sesama rakyat jelata. Tapi walau Bapak pun tidak melihat Bapak itu, ya nggak tahu deh ya, begitu besar Bapak itu. Andai kata Bapak tidak melihat, ya nggak tahu kita ya. Buat rakyat Indonesia dari sini ke depannya
kita harus bijak-bijaklah memilih dan memilih lagi mana yang terbaik untuk rakyat ini. Begitu juga nanti 2024 ya. Jangan teriris buat rakyat kecil melihat video yang berwarawiri di sosial media ini ya. Maju terus rakyatku, cari uang sebanyak-banyaknya biar kita bisa makan. Jangan mengharapkan pemerintah. Oke? Assalamualaikum. Kalung mandum yang saya nak bercakap ini, kalau itu macam bapak-bapak itu, macam kalau dia pangkat dia setinggi langit apapun pangkat dia, tidak menghormati seorang bapak tua mau disalam, lebih baik jangan pilih lagi lah pak tua macam tu. Tak payah pilih lagi lah. Memang tak boleh pakai tu macam. Okey, tengok video saya ya. Kalau Aceh Timur memang tak boleh pakai lah. Kalau saya ada kat sana memang tak boleh pakai. Itu macam saja. Saya tengok pun dah benci sangat. Babi.